Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kembali kami akan membaca firman dan merenungkannya. Kami berdoa Roh Allah yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari, bisa saja kita tergoda untuk membandingkan antara kehidupan orang benar dan orang fasik, yaitu ketika kita melihat akan kehidupan seseorang, seperti juga apa yang dirasakan, yang dipikirkan oleh pemazmur. Dikatakan bahwa ada orang yang berhasil dalam hidupnya meskipun mereka adalah orang-orang fasik, bahkan yang melakukan tipu daya. Mereka baik-baik saja dan mereka berhasil dalam hidupnya. Bahkan di bagian lain dari kitab Mazmur ada yang mengungkapkan bahwa orang fasik sehat-sehat saja, ya, sedangkan orang yang benar hidup di dalam Tuhan malah mengalami apa yang disebut dengan sakit penyakit di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana kita memahami akan hal ini? Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ini, kita melihat bahwa firman Tuhan berbicara tentang kebahagiaan orang fasik itu sebetulnya adalah kebahagiaan yang semu. Oleh sebab itu, bagian dalam hidup kita ada 7 hal yang penting yang tercatat dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah jangan marah karena orang yang berbuat jahat, sehingga mungkin karena kejahatannya dia berhasil dalam kehidupannya. Yang kedua, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Jangan mengikuti orang yang jahat, yang melakukan kecurangan dan tipu daya. Yang keempat, firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan.
sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena kita hidup di dalam Tuhan, percaya kepadanya. Lalu yang kelima, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Artinya Tuhan akan menyatakan keadilannya, kasih setianya kepada kita. Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan yang pasif, tetapi adalah Tuhan yang aktif. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian yang keenam adalah berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya yang melakukan tipu daya. Kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Kita bertekun di dalamnya, belajar taat dan setia kepadanya. Lalu bagian terakhir, yang ketujuh adalah berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Karena itu dapat membawa kita kepada kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, inilah renungan kita pada hari ini. Jangan hanya melihat kebahagiaan yang semu dari tampilan luar, tetapi kita harus mengetahui bahwa kebahagiaan sejati kita dapatkan di dalam Tuhan dengan melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mencari kebenarannya, untuk hidup dalam kebenarannya, dan melakukan firman-Nya, maka kebahagiaan sejati ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan mengajari kami untuk hidup dalam kebahagiaan yang sejati, bukan di dalam kebahagiaan yang semu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap setia melaksanakan firman Tuhan, dan kami tetap bersyukur karena Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menyatakan kebenaran dan terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.